Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisita Agusnentia. Saya dari kelas 19D Ilmu Keperawatan NIM 19010167. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Yaitu adalah hidung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Di bagian hidung dan trakea terjadi penyaringan udara oleh rambut. Hidung dan silia pada trakea. Di bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Di bagian pernapasan yang di atas itu meliputi rongga hidung, faring, laring, dan epiglotis. Pernapasan bagian bawah meliputi trakea, bronkus utama, bronkus lobaris, bronkus segmental, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang eliminasi fekal. Eliminasi fekal itu merupakan proses fisiologis yang sangat penting bagi tubuh untuk mengeluarkan sampah tubuh. Jika seseorang mengalami gangguan eliminasi ini akan menyebabkan masalah gastrointestinal dan masalah sistem tubuh lainnya. Karena fungsi eliminasi fekal ini bawel berkaitan dengan beberapa faktor seperti pola eliminasi dan kebiasaan BAB seseorang. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi mengabsorpsi cairan dan makanan yang nantinya akan digunakan oleh sel tubuh dan akan menghasilkan produk sisa dalam feses. Saluran pencernaan menyerap cairan sangat tinggi sehingga sangat memegang peranan penting dalam keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, saluran pencernaan juga berfungsi untuk mensekresi seperti pankreas dan gallbladder. Yang pertama, makanan masuk ke mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik dengan menggunakan gigi dan bantuan saliva yang mengandung cairan vitalin sehingga makanan akan lebih mudah untuk ditelan. Dan yang kedua, esofagus. Setelah dari mulut, makanan dalam bentuk bolus masuk ke esofagus melalui sphincter esophagus bagian atas. Fungsi sphincter ini adalah mencegah makanan reflux ke tenggorokan. Bolus melewati esofagus sepanjang 25 cm melalui gerakan peristaltik yang dihasilkan dari kontraksi dan relaksasi otot esofagus secara involunter. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik dan secara alami. Lambung mensekresi HC1, mukus, enzim pepsin, dan faktor intrinsik. Konsentrasi HC1 mempengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa tubuh. Mukus membantu melindungi mukosa lambung dari keasaman dan aktivitas enzim. Pepsin mencerna protein walaupun tidak semua protein dicerna di dalam lambung. Faktor intrinsik adalah komponen penting yang dibutuhkan dalam absorpsi vitamin B12 di usus dan untuk membentukkan formasi sel darah merah. Sebelum makanan meninggalkan di lambung, makanan berubah menjadi semi cair yang disebut chyme sehingga lebih mudah diabsorpsi. Yang pertama itu usus halus. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus yang berdiameter 2,5 cm dan panjang 6 meter. Bagian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kedua itu usus besar. Panjang usus besar sekitar 125-150 cm dan terdiri dari 7 bagian, yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, rektum, dan anus, yang mempunyai dua sphincter internal dan eksternal. Usus besar tersusun oleh 2 serat otot, yaitu otot sirkular dan longitudinal, yang menyebabkan usus besar dapat berkontraksi. Gerakan usus besar dibedakan menjadi 3 gerakan, yaitu yang pertama haustral churning atau shuffling, yaitu
mengarahkan isi usus ke arah depan sampai belakang sehingga isi usus bercampur dan terjadi penyerapan air. Yang kedua, peristaltik, yaitu gerakan gelombang usus akibat gerakan otot sirkular dan longitudinal sehingga isi usus bergerak ke depan. Dan yang ketiga, mass peristaltik, yaitu gerakan yang ditimbulkan karena kontraksi otot usus yang kuat sehingga terjadi gelombang yang besar. Gerakan ini biasanya terjadi setelah makan dan jika ada stimulus dari lambung dan usus halus atau adanya makanan dalam lambung dan usus halus. Fungsi utama usus besar adalah absorpsi penyerapan air, NaCl, dan glukosa yang dikeluarkan dari katup ileosekal berbentuk cime 1500 cc. Cime melewati usus besar dalam setiap harinya. Kemudian eliminasi fekal atau defekasi dan flatus. Flatus adalah udara besar yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat, sedangkan defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Frekuensi defekasi tergantung individu, bervariasi dari beberapa kali per hari sampai 2-3 kali per minggu. Defekasi terjadi karena adanya rangsang refleks gastrokolika, yaitu refleks peristaltik di dalam usus yang dihasilkan ketika makanan masuk lambung yang menyebabkan biasanya bekerja sesudah pagi. Masalah umum yang terjadi pada eliminasi fekal yang pertama yaitu diare. Pada umumnya diare itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh terutama pada bayi dan orang tua. Penyebab umum diare itu adalah stres psikologis, obat-obatan, alergi makanan dan minuman, intoleransi makanan dan minuman, kondisi patologis pada kolon, dan lain-lain. Yang kedua, constipation. Konstipasi ini adalah menurunnya frekuensi BAB disertai dengan pengeluaran feses yang keras dan kering atau tidak adanya feses pada periode waktu tertentu. Penyebabnya itu kebiasaan BAB tidak teratur seperti sibuk bermain, pindah tempat. Perubahan dari kebiasaan rutin dapat dengan cepat merubah pola defekasi. Alat bantu pernapasan adalah sebuah mesin yang menyediakan ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernafas ke dalam, luar, dan paru-paru untuk memberikan nafas kepada pasien yang secara fisik tidak dapat bernafas atau bernafas kurang nasal kanul, yaitu 1-4 liter per menit. Alat bantu pernapasannya itu yang pertama nebulizer. Alat bantu pernapasan untuk sesak napas khususnya yang disebabkan oleh asma. Alatnya yaitu berupa masker yang bisa ditempel di hidung dan mulut serta selang. Nebulizer mampu mengobati lewat aerosol yang terhirup sehingga pernapasan pasien menjadi lebih baik. Dan yang kedua, air purifier. Apabila digunakan dengan tepat dapat menurunkan resiko kekambuhan gejala alergi atau bahkan asma. Dan yang ketiga yaitu liquid oxygen tank yang berfungsi untuk menyimpan oksigen dalam bentuk cairan yang nantinya diubah menjadi gas hirup. Biasanya satu termos liquid oksigen mengandung 45 kg cairan. Dan yang keempat, continuous positive airway pressure atau CPAP, yaitu sangat bermanfaat untuk penderita sleep apnea. Alat ini akan mengeluarkan gas oksigen dari selang menuju masker yang menempel di hidung pasien. Dan yang kelima yaitu compressed oxygen gas tank, yaitu bentuk dan cara kerjanya hampir mirip dengan liquid oxygen tank, tetapi alat ini lebih jarang digunakan karena sangat berat dan hanya biasanya ada di rumah sakit. Dan yang keenam yaitu oximetry meters.
Oximetri bisa memantau kadar oksigen dari orang yang memiliki keluhan sesak nafas, dan cara pemakaiannya cukup mudah. Dan yang ketujuh, section machinize. Alat ini bisa membersihkan lender yang mengganggu dan menghambat pernapasan pasien. Bentuknya seperti selang yang terhubung dengan mesin tekanan yang diberikan. Alat ini akan merangsang lendir keluar dari salurannya. Dan yang kedelapan yaitu simple fast mask. Pemberian oksigen dengan cara menempatkan masker pada muka pasien. Hasilnya akan meningkatkan volume tampungan oksigen yang lebih besar dari pada ukuran tampungan anatomi saluran nafas yang terbatas. Ada suara tambahan pernafasan yaitu wheezing, terjadi karena adanya penyempitan saluran pernafasan bagian ujung atau dalam. Sedangkan ronki merupakan suara nafas tambahan yang terjadi akibat adanya penyumbatan jalan nafas, biasanya akibat adanya lendir. Baik, saya akan lanjutkan. Sungkup muka sederhana, aliran oksigennya itu 5-10 liter. Kemudian sungkup muka dengan kantong atau rebreathing, aliran yang diberikan 6-10 liter per menit. Non rebreathing, aliran oksigennya 12-15 liter per menit. Keuntungan dari sungkup adalah oksigen yang didapat lebih tinggi dibanding binasal kanul. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh udara luar. Dari kerugiannya sungkup itu, yang pertama, iritasi sekitar sungkup, tidak bebas, tidak dapat makan dan minum, dapat terjadi aspirasi jika muntah, dan yang kedua, dapat terjadi penumpukan CO2 jika flow rendah. Dan yang terakhir yaitu sungkup CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Alirannya yang diberikan yaitu 2-10 liter per menit.